Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Halo, saya Beauty Angel. Saya Pascal Filmer. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan dengan judul presentasi implementasi algoritma a priori untuk rekomendasi produk pada toko online. Dalam pendahuluan, perkembangan pasar digital yang semakin pesat menimbulkan persaingan dalam menarik pelanggan menjadi semakin ketat. Setiap pemilik toko online berusaha mencari strategi supaya tokonya mampu bertahan. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah dengan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Kemampuan pemilik toko dalam melihat keinginan dan kebutuhan konsumen akan berdampak pada peningkatan penjualan. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Peran teknologi sangat besar di berbagai aspek kehidupan tanpa terkecuali pada sektor perdagangan. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi adalah maraknya toko online yang mengubah pola konsumen dalam melakukan transaksi. Meskipun banyak muncul toko online baru, tapi banyak toko online yang tidak mampu bertahan lama karena persaingan yang sangat ketat. Banyaknya kesalahan dalam pemasaran produk oleh pemilik usaha sehingga mengeluarkan banyak biaya terhadap produk yang tidak diminati konsumen. Mengetahui pola belanja konsumen adalah hal yang sangat penting dalam menghadapi masalah ini. Adapun tujuan penelitiannya yaitu memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan keinginan konsumen untuk meningkatkan penjualan. Manfaat dalam penelitian ini yaitu membantu pemilik toko online dalam menyusun strategi pemasaran dan promosi yang efektif. Sebelum kita memulai atau melanjuti ke tahap selanjutnya, langkah baiknya kita mengetahui dulu metode penelitian yang akan dicari. Seperti salah satunya ada data mining. Nah, pengertian dari data mining sendiri itu adalah sebuah proses untuk dapat menemukan sebuah informasi dan pola yang memikat dan memukau pada data yang sudah dipilih dengan memanfaatkan sebuah metode atau teknik tertentu. Selanjutnya, CRISP-PDM. CRISP-PDM merupakan suatu tata cara yang dijadikan berbagai proses standarisasi dalam proses data mining yang didirikan oleh kumpulan perusahaan Komite Eropa pada tahun 1996. CRISP-DM menyajikan standar proses dalam pengolahan data mining sebagai siasat untuk dapat memecahkan suatu masalah dari perspektif bisnis atau bagi penelitian secara umum. Tahapan tersebut terdiri dari A. Business Understanding atau pemahaman bisnis. Tahap pemahaman bisnis ini adalah suatu tahapan awal untuk melakukan pengolahan menggunakan data mining. B. Data Understanding, pemahaman data. Tahapan ini diawali dengan proses mengumpulkan data yang akan digunakan, kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan yang mempelajari data untuk memperoleh sebuah pemahaman yang matang dan mendalam tentang data yang akan digunakan. Pada tahap C, di sini ada data preparation atau pengolahan data, yang dimana pada tahap proses pengolahan data berkaitan dengan menghapus atau menghilangkan beberapa atribut yang tidak digunakan atau tidak dipakai. File yang digunakan adalah tanggal transaksi dan nama barang. Tanggal transaksi digunakan sebagai filter atau pembatasan daftar transaksi mana yang akan diolah, sedangkan file barang digunakan sebagai data utama yang akan diolah aplikasi. Nah, di sini sebelum ke proses selanjutnya, ini adalah contoh pada tahap data preparation atau data pengolahan data yang dimana ada data awal. Nah, data awal ini memiliki beberapa contoh seperti ada tanggal dan kategori produk. Tahapan selanjutnya yaitu modeling atau permodelan. Pada tahapan ini berkaitan dengan merancang sebuah penelitian, mengkonseptualkan penelitian mulai dari persiapan data-data yang akan digunakan. Selanjutnya ada evaluation atau evaluasi. Pada tahapan ini berkaitan dengan evaluasi terhadap hasil dari tahapan modeling yang sudah dilakukan sebelumnya. Evaluasi dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menyelaraskan
hasil akhir pada tahap modeling agak sesuai dengan target yang ingin diperoleh pada tahap awal. Deployment atau penyebaran, suatu tahapan dalam membuat sebuah laporan dari hasil kegiatan pengolahan dengan pengolahan data mining. Laporan akhir berupa knowledge yang diperoleh atau didapat dari proses pengolahan dengan data mining setelah dipresentasikan dalam bentuk deskripsi atau grafik sehingga mudah dimengerti serta dipahami oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada dalam metode penelitian itu ada algoritma a priori. Nah, algoritma a priori ini yang akan kita gunakan, yang dimana arti algoritma a priori ini dia itu memanfaatkan untuk dapat menemukan frequent item sheet yang bisa memenuhi syarat dari nilai minimal support, kemudian menetapkan rule yang memenuhi nilai maksimal confident. Algoritma ini dapat mengendalikan kandidat item sheet yang terbentuk dari hasil frequent item sheet dengan support based pruning sehingga dapat mengeliminasi item sheet yang tidak dapat mencapai nilai minimum support. Selanjutnya, metode penelitian. Berikut adalah standar atau kriteria penting yang dibutuhkan untuk dapat membentuk rules dalam penggunaan algoritma a priori. Yang pertama adalah support. Nilai support adalah nilai presentasi peluang terjadinya sebuah transaksi yang didapat dari data yang mengandung kombinasi item dibagi dengan jumlah total data transaksi. Yang kedua ada confidence. Nilai confidence berkaitan dengan keakuratan dari suatu association rule. Confidence atau nilai keyakinan adalah kekuatan hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai confidence. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada pengumpulan data, yang dimana sebelum kita mengumpulkan data, sini ada tahap-tahapnya seperti pengumpulan data, analisis data, metode perhitungan, terus lalu diuji dengan pengujian. Seperti ada contoh di bawah tabel di bawah ini, yang dimana di sebelah kiri ada jumlah transaksi, yaitu ada sekitar 20, dan item transaksi yang dimana ada beberapa macam produk seperti kerudung, tas, gamis, kimar, rok, dan lain-lain. Dalam menentukan a priori, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat matriks tabular. Nah, setelah membuat matriks tabular, kita maka menghitung kombinasi item satu set dan mencari nilai minimum supportnya. Nah, seperti ada pada tabel di bawah ini, yang dimana nilai supportnya didapatkan dari beberapa item seperti kerudung, gamis, kemeja, dan kimar. Itu mendapatkan support 70%, 65%, 50%, 70%, dan yang terakhir rok ada 45% dalam yang ada di tabel di sebelah kiri ini. Kemudian ketika kita sudah dapat nilai supportnya, selanjutnya kita akan melanjutkan ke dua items yang dimana kita itu selanjutnya ketika sudah dapat item set yang tadi di item set 1, kita masukkan di tabel selanjutnya yang dimana kita mencari nilai supportnya dan didapatkan hasil tertera pada di samping seperti ini. Dengan hasil yang dimana terdapat beberapa item dengan jumlah yang berbeda-beda dan nilai support yang berbeda. Kita bisa lihat dimana nilai yang di atas 50% itu didapati dari kerudung gamis dan kerudung kimar, dan di urutan nomor 6 yaitu ada gamis dan kimar dengan beberapa jumlah yang berbeda, seperti jumlah nomor 1 dan 3 itu sama, tapi nomor 6 berbeda dengan nilai support 50%, 50% dan 55%. Nah, ketika sudah didapat, selanjutnya dilanjutkan dengan menghitung 3 item sheet yang dimana data yang tadi sudah dapat, kita lanjut lagi dengan menghitung atau mencari nilai supportnya, yang dimana tadi sebelumnya sudah terdapat 3 item yang sudah dihitung.
Dan itulah hasilnya yang tadi seperti kerudung, gamis, dan kimar. Nah, kemudian dihitung lagi dan kemudian dicari nilai supportnya, yang dimana nilai supportnya itu didapatkan sekitar 40%. Jadi untuk di nilai akhirnya kita dapatkan bahwa pada item kerudung, gamis, dan kimar mendapatkan transaksi totalnya 8 dengan nilai support 40%. Dan didapatkanlah nilai confidence atau aturan pembentuk asosiasi final, yang dimana dengan rumus confidence dibagi transaksi mengandung sigma transaksi mengandung P dan QQ dibagi dengan sigma transaksi mengandung P. Nah, dan kita bisa mendapatkan hasil yang dimana dari 3 item sheet sebelumnya dia mendapatkan hasil kerudung, gamis, kimar dengan nilai support 40, dan kita dapat aturannya dari rumus confidence, yang dimana jika kita membeli kerudung maka membeli gamis dengan jumlah P dan QQ itu 10, jumlah P 14 dengan nilai confidence 71,43%. Nah, aturan nomor 2 itu jika membeli kimar maka membeli gamis, maka kita bisa dapat jumlah P dan QQ itu dapatkan nilai 11 dengan jumlah P itu 14. Kita dapat nilai confidence sekitar 78,57%. Maka ini adalah hasil dari perhitungan algoritma a priori yang didapatkan dari kelompok 6. Sekian, terima kasih.